Untuk Safa sekarang mau ngambil desain kamar tidur dan belajar untuk anak tunarungu. Jadi Safa masih buat konsep ruangnya dan mengenai hal-hal ini untuk kliennya. Safa belum ini Pak, kliennya belum ada respon. Udah Safa WhatsApp tapi katanya lagi sakit, jadi dia nggak buka-buka HP gitu Pak. Jadi Safa masih buat tentang konsep ruangnya. Kayak penjelasan tentang tunarungu menurut Designing Room, tunarungu yaitu anak yang kehilangan seluruh sebagian daya pendengaran sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Ada juga karakteristik tunarungu. Yang pertama dari segi fisik tuh jalannya kaku, nafasnya tidak teratur, penglihatan tajam. Dari segi bahasa ada kosakata yang sedikit, tata bahasa yang kurang teratur, ada dari intelektual, perkembangan akademiknya sedikit lamban, kemampuan intelektualnya normal, dan dari segi sosial emosionalnya sering merasa curiga, sering bersikap agresif. Untuk karakteristik yang saya ambil di sini itu lebih terkhusus kepada anak-anak. Lalu ada konsep untuk ruang orang tunarungu. Sebelum mau mendesain ruangan, jadi kita harus memahami konsep ruang dengan beberapa pendekatan The Deep Space Design Guidelines. Itu membahas 5 titik sentuh utama anak tunarungu dan lingkungannya. Seperti yang pertama ada Space and Proximity, Sensory Reach, Mobility and Proximity, Light and Color, dan Acoustic. Yang pertama konsep ruang itu ada Space and Proximity. Penyandang tunarungu lebih dominan dengan karakteristik face-to-face agar lebih mudah memahami dalam penyampaian pesan melalui arah maupun sign language. Karena mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat, jadi mereka lebih mudah melihat satu sama lain. Lalu ada sensory reach, dikarenakan keterbatasan akan pendengaran penyandang tunarungu yang membaca aktivitas sekitar, dia menggunakan pandangan mereka, jadi dia lebih sensitif dengan matanya gitu. Lalu ada pendekatan dengan mobility dan proximity, cara mereka dalam berkomunikasi menggunakan kemampuan visualisasinya, sehingga mereka juga tidak terlalu memperhatikan keadaan sekitar, bila mereka sudah fokus dalam pembicaraan satu sama lain. Lalu ada melalui light and color, kondisi pencahayaan yang buruk seperti silau, pola bayangan cahaya latar yang mengganggu komunikasi visual dan merupakan kontributor utama penyebab kelelahan mata yang dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi dan bahkan kelelahan fisik bagi penyandang tunarungu. Yang terakhir ada akustik. Penyandang tunarungu memiliki kesulitan dalam pendengaran, maka memerlukan bantuan ruangan akustik yang dapat menangkap suara lebih maksimal. Selain itu, dalam penggunaan alat bantu dengar juga memiliki gangguan dan risiko terhadap noise pada ruangan yang menimbulkan gema berlebihan. Lalu ada kriteria bahan untuk desain ruangnya. Yang pertama ada di kriteria bahan lantainya, pemilihan warna untuk lantai harus netral agar pemantulan cahaya tidak terlalu silau. Harus tidak licin, pola lantai tidak rumit, diusahakan lebih monoton, dan lantai diberi lapisan kayu, polywood, atau foam agar getaran lebih terasa. Alternatif bahan-bahannya itu ada lantai kayu, white oak, vinyl floor sticker, dan lantai kayu solid wood. Lalu ada kriteria bahan untuk plafonnya. Diusahakan ketinggian plafon diutamakan lebih dari 4 meter agar ruangan terkesan lebih luas. Lalu ada warna pada plafon diutamakan lebih gelap daripada dinding kamarnya, dan pencahayaan pada plafon diusahakan tidak menyebar. Untuk menghindari gema berlebih disarankan untuk menggunakan foam akustik panel. Alternatif bahannya ada gypsum board, foam akustik panel, cat dove pada plafon, dan LED lighting. Untuk warna yang diutamakan lebih gelap itu dikarenakan agar cahaya tidak terlalu silau dan tidak terlalu mengganggu anak yang di dalam ruangan tersebut. Lalu ada kriteria bahan untuk dindingnya, ruangannya terbuka namun tidak menyilaukan dari cahaya alami. Disarankan tidak bermotif agar tidak terlalu semak. Lalu ada desain pada dinding, diberi kaca, diberi aksen kayu sebagai pemantul suara, warna untuk dinding netral dan lapisan kasar. Warna netral seperti abu-abu, hijau muda, atau biru muda. Untuk alternatif bahannya, dinding bata, plaster finishing tembok, aluminium pada kusen, dan vinyl glass. Aluminium pada kusen itu maksudnya karena kan untuk penyandang tunarungu ini mereka tidak bisa mendengar. Jadi jika ada orang yang masuk, mereka bisa lihat dari pantulan aluminium pada kusen tersebut. Hanya itu Pak yang baru Safa dapat. Dan ini Terima kasih Safa. Satu lagi terakhir, siapa yang bersedia? Saya Pak. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang ruang dalam desain ruang untuk anak autis, yaitu ruang perpustakaan untuk anak autis. Di sini ada pengertian autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang secara umum tampak di 3 tahun pertama kehidupan anak. Gangguan ini berpengaruh pada komunikasi, interaksi sosial, imajinasi, dan sikap. Menurut Yuwono, autis merupakan gangguan perkembangan neurobiologis yang sangat kompleks atau berat dalam kehidupan yang panjang, yang meliputi gangguan pada aspek interaksi sosial, komunikasi, dan bahasa dan perilaku, serta gangguan emosi dan persepsi sensori, bahkan pada aspek motoriknya. Gejala autistik muncul pada usia sebelum 3 tahun. Selanjutnya, pengertian ruang perpustakaan. Menurut Standar Nasional Perpustakaan Sekolah, layanan perpustakaan adalah kegiatan pendayagunaan materi. Perpustakaan kepada pengguna yaitu situasi referensi penelusuran pendidikan pengguna, pinjam antar perpustakaan. Sirkulasi atau layanan sirkulasi merupakan kegiatan meminjamkan koleksi perpustakaan kepada pengguna. Dalam hal ini, siswa didik dan staf pendidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melancarkan kegiatan sirkulasi ini, maka pengelola perpustakaan perlu menetapkan kebijakan layanan sirkulasi, aturan-aturan peminjaman, syarat keanggotaan, dan prosedur yang harus dilakukan. Referensi atau layanan referensi merupakan kegiatan perpustakaan dalam menjawab pertanyaan, menelusur, dan menyediakan materi perpustakaan dan informasi sesuai dengan permintaan pengguna dengan mendayagunakan koleksi referensi. Selanjutnya, pengertian ruang perpustakaan untuk anak autis. Pustakawan pada perpustakaan sekolah luar biasa harus menjalani pelatihan maupun pembekalan tentang cara melayani pemustaka berkebutuhan khusus. Pustakawan dituntut memiliki keahlian dalam memberikan layanan prima kepada pemustaka. Pada perpustakaan sekolah, pemustaka adalah anak-anak yang terdaftar sebagai siswa, guru, beserta karyawan yang bertugas di lingkungan sekolah tersebut. Begitu juga pada sekolah luar biasa, yang menjadi pemustaka adalah seluruh siswa berkebutuhan khusus yang terdaftar sebagai siswa, guru, serta seluruh karyawan yang bertugas pada sekolah luar biasa tersebut. Perpustakaan di lingkungan sekolah luar biasa dan digunakan untuk siswa serta staf pengajar di lingkungannya. Perpustakaan tersebut memiliki koleksi buku-buku penunjang sekolah untuk anak berkebutuhan khusus dan koleksi ilmu pengetahuan umum lainnya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah luar biasa tersebut. Di sini pemustaka terdiri dari siswa-siswi yang memiliki latar kebutuhan khusus. Selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan ruang anak autis. Karakter anak autis tidak ada kontak mata. Kriteria ruang yang dibutuhkan yaitu ruang yang dapat memusatkan perhatian, pembatasan gerak mata anak autis agar dapat fokus pada terapis. Yang kedua, tertawa terkikik-kikik sendiri. Kriteria ruangnya yaitu kedap suara, aman, dan nyaman. Selanjutnya, peka terhadap suara berlaku seperti orang tuli. Kriteria ruangnya kedap suara dari luar tidak dapat masuk maupun suara dari dalam tidak keluar, aman dan nyaman. Selanjutnya, menangis dengan alasan yang tidak jelas. Kriteria ruangnya yaitu kedap suara dan aman. Tidak takut bahaya, tindakannya sering tidak terduga, tidak mengenal takut. Kriteria ruang aman dalam arti bentuk material yang digunakan dalam ruang tidak membahayakan. Selanjutnya, karakter anak autis tidak peka dengan rasa sakit. Kriteria ruangnya aman dalam arti bentuk material yang digunakan dalam ruang tidak membahayakan. Selanjutnya, karakter anak autis yaitu kebiasaan menyendiri. Kriteria ruangnya akrab dan nyaman. Karakter anak autis yaitu secara fisik hiperaktif atau pasif sekali. Kriteria ruangnya akrab, nyaman, aman, dan anti toksik. Selanjutnya, ada beberapa layanan dan fasilitas yang harus tersedia di perpustakaan lingkungan pemustaka berkebutuhan khusus. Yang pertama, layanan khusus. Layanan khusus yang berhubungan dengan orientasi dan pengenalan perpustakaan kepada pemustaka berkebutuhan khusus. Kegiatan tersebut penting karena anggota perpustakaan bisa mengetahui ruangan dan layanan yang ada di perpustakaan. Informasi mengenai disabilitas, layanan pelatihan penggunaan alat adaptif, layanan pembuatan dan produksi buku adaptif, akses internet dengan komputer adaptif, penyediaan katalog yang aksesibel, dan layanan peminjaman jarak jauh. Selanjutnya nomor 2, penyediaan buku yang
aksesibel. Penyediaan buku yang aksesibel meliputi penyediaan buku braille, buku bicara analog, buku bicara digital, buku berbesaran cetak dan buku elektronik. Selanjutnya, penyediaan alat-alat adaptif, yaitu penyediaan alat-alat yang adaptif sebagai penunjang pelayanan pemustaka berkebutuhan khusus di perpustakaan dan alat bantu untuk membaca buku yang aksesibel. Dan selanjutnya, layanan fasilitas fisik. Layanan fasilitas fisik, pengaturan ruangan, hendaknya memperhatikan keleluasaan gerak pemustaka berkebutuhan khusus. Sekian dari saya. Oke, baik. Mungkin untuk hari ini cukup 4 presenter ya. Nah, pemirsa, saya sudah tahu progres kalian ya, progres kalian. Nah, sebelum saya lupa ya, sambilan kalian mendengarkan ini, saya sharing. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Nah, yang pertama, supaya mudah saya pantau progresnya, saya mau kalian akses ke psikologi ya. Sudah pernah buat akun semua ya harusnya ya? Sudah, Pak. Ya, tolong diakses. Ini boleh difoto atau boleh di screenshot. Jadi 5 minggu ya, berarti mulai minggu ini sampai 4 minggu ke depan itu semua progres mingguan kalian tuh harus kalian kumpulkan ke psikologi ya. Jadi saya bisa pantau siapa yang ada progres, siapa yang tidak ada progres ya. Dan untuk hari ini kalian juga tolong apapun progres yang kalian punya, tolong diupload ke panel pengumpulan progres tugas minggu ke-6. Ya. Ya, ini sudah semua ya, sudah dapat semua ya. Sudah, Pak. Jadi tolong diakses sambilan kita diskusi atau setelah diskusi sekarang, dan tolong dikumpul progres apapun yang kalian kerjakan, seberapapun tolong diupload gitu. Ya, itu. Kemudian dari beberapa presentasi dari tugas ini, beberapa perwakilan ya. Saya ucapkan terima kasih sudah sharing ya. Kemudian ini untuk semua ya, bahwa perancangan ruang dalam 2 ini itu sama dengan SPA. Ya, studi perancangan arsitektur, tapi SPA versi ruang dalam. Ya, itu tolong digarisbawahi. Mungkin kalau di ruang dalam 1 kita lebih banyak analisis dan kemudian dari kasus. Tapi kalau ini kan seperti kalian betul-betul menjadi interior designer ya. Ada klien, kemudian ada kondisi di mana kalian harus mendesain gitu ya. Nah, jadi yang kalian kerjakan ini adalah studio perancangan arsitektur versi ruang dalam. Ya, paham ya maksudnya ya? Kalau udah saya kasih keywordnya SPA, berarti apa? Ya, ada banyak hal yang harus kalian kerjakan, gitu ya. Kemudian, biasanya di ruang dalam 2 ini, teknik penyajian itu bebas. Ya, bebas. Kalian mau pakai digital, silakan. Mau pakai software 3D juga silakan. Ya. Mau pakai manual juga silakan. Ya, biasanya dibebaskan di ruang dalam 2 ya. Nah, penekanannya adalah teknik presentasinya harus bagus ya, teknik penyajiannya itu harus bagus ya. Kalau saya pribadi saya kasih kalian kebebasan ya, mau kalian presentasi pakai PowerPoint silakan, mau pakai sistem poster juga silakan, mungkin mau juga sistem animasi juga silakan ya. Misalkan mau saya mau penyampaian informasi ini, tugas ini saya jadikan animasi, silakan ya. Kalau saya pribadi saya kasih kebebasan sebebas-bebasnya ya. Oke. Kemudian konten dari tugas ini harus lengkap. Ya. Kalau misalkan Safa tadi terkendala dengan kliennya belum respon, itu tolong dipertimbangkan apakah ganti klien
ya. Karena jangan sampai karena mungkin klien yang lagi sakit juga kita nggak mungkin maksa kan, nggak mungkin maksa. Jadi tolong diantisipasi apakah cari objek yang berbeda dengan klien yang berbeda atau bagaimana terserah, ya. Kemudian ada sedikit latar belakang, ya. Kalau tadi kan mungkin langsung ada yang presentasi data ya, data, ada yang langsung presentasi tentang literatur, ya. Nah, jadi tolong dibuat sedikit latar belakang, seakan-akan ini adalah proyek real, ya. Jadi di latar belakang tuh muncul kenapa sih harus kalian angkat ini, misalkan. Ya, misalkan contoh tadi si Daniel ya, Daniel buat bahwa di sekitar rumah dia tuh, tepat di rumah dia tuh ada sebuah perpustakaan, kemudian di sekitarnya juga banyak terdapat sekolah ya dari SD sampai SMA. Nah, sehingga keberadaan perpustakaan ini perlu ditingkatkan misalkan ya, ataupun melihat beberapa dari anak-anak di sekitar itu punya keterbatasan sehingga perpustakaan ini perlu disesuaikan gitu ya. Jadi kalian perlu buat TOR itu seperti kerangka acuan sehingga ketika kalian mengerjakan proyek ini seakan-akan tuh memang ada dasarnya gitu ya, paham ya? Jadi sekilas saja, saya nggak perlu banyak-banyak karena kita bukan buat makalah ya. Jadi kenapa sih proyek ini perlu ya? Nah, ketika proyek ini dibuat, apakah misalkan kasus Daniel tadi ya, apakah memang ada perpustakaan yang menjadi landasannya atau mungkin ada anak difabelnya yang menjadi dasar perancangannya. Jadi tolong diangkat sedikit atau mungkin bisa juga latar belakang berdasarkan data dari statistik misalkan. Ya, misalkan di Banda Aceh ini didominasi oleh disabilitas yang ini sehingga kita perlu mengakomodir kebutuhan mereka misalkan ya. Jadi ada latar belakang singkat ya. Nah, kemudian setelah ada latar belakang ya, secara pasti kalian harus mencari studi literatur ya. Studi literatur boleh dari jurnal, boleh dari misalkan terkait dengan tadi permen, ada undang-undang, gitu ya, atau ada dari komunitas tertentu ada persyaratan ya silakan diakses gitu ya. Intinya harus ada studi literatur ya. Karena kenapa? Karena kita kalau untuk bisa merancang misalkan untuk tunarungu ya berarti kan kita harus memposisikan kita seperti tunarungu ya. Artinya apa? Kita harus belajar apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka alami dan apa yang mereka butuhkan. Ya. Sehingga cara paling mudah adalah studi literatur ya. Nah, jadi dari latar belakang itu nanti akan muncul objek rancangan kalian. Ya, misalkan ada latar belakang tentang tunagrahita, tunarungu, ya, tunanetra, sehingga nanti akan muncul objek yang akan kalian akomodir untuk mereka. Ya, misalkan tadi ada yang misalkan, oh saya mau merancang tempat tidur, ya, kamar tidur khusus untuk penderita ini, gitu ya. Jadi latar belakang, kemudian kalian nyatakan objek rancangannya apa, ya, misalkan tadi ada sekolah, ada perpustakaan, ada masjid dan lain-lain, sehingga kalian ketika kalian mencari studi literatur, ya itu sudah bisa kalian sesuaikan dengan objek yang akan kalian rancang. Ya, jadi studi literatur itu ada studi literatur terkait dengan objeknya, kemudian ada studi literatur terkait dengan usernya, ya misalkan tunagrahita, tunarungu dan sebagainya. Ya, nah kemudian di sini juga kalian harus cari studi preseden. Ya, harus cari studi preseden sama seperti SBA supaya apa? Supaya kalian punya gambaran ataupun punya referensi bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah mengerjakan terkait dengan user untuk aktivitas tertentu, gitu ya. Tuh. Jadi saya pernah melihat satu karya ya, saya lupa objeknya apa, tapi kira-kira seperti pelabuhan ya, seperti pelabuhan yang ada railingnya ya, ada railing penahannya. Nah, di railing itu terdapat tulisan braille
Ya, jadi ketika dipegang itu ada teksturnya, ada tulisan braille yang isinya adalah ketika orang tunanetra datang situ, ya, ketika tunanetra datang situ, itu dia bisa apa? Dia bisa mengetahui apa yang sedang apa yang sedang orang lihat, ya. Jadi menceritakan keindahan yang ada di sekitar dia. Ya, itu salah satu contoh. Makanya kemudian usernya, ya, terkait dengan user, ya itu harus betul-betul diambil datanya, ya. Dan kalian juga harus melakukan user analysis, ya, sama seperti SPA, ya. Ada analisis, bisa kalau memang dia rumah, berarti idealnya dia harus punya data bagaimana aktivitas dia dalam 24 jam. Ya, yang mengambil rumah. Kalau misalkan perpustakaan ataupun bangunan pabrik, berarti kan dia ada jam-jam tertentu, gitu ya. Nah, kemudian juga etika dalam menampilkan foto user, ya. Etika dalam menampilkan foto user itu matanya ditutup, ya, matanya ditutup, gitu ya. Jadi tolong untuk menjaga privasi, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kasusnya tadi yang mengambil di rumah, ya, itu ada user utama, itu anak disabilitas tersebut. Kemudian ada user pendukung, ya, ada user pendukung. Misalkan ada anak-anak tadi yang siapa tadi, si Putri, ya, contoh user si Putri, tentu dia butuh orang lain untuk membantu aktivitas dia, itu juga dianalisis, ya. Kemudian kalau kasusnya seperti Daniel tadi, berarti user yang datang ke perpustakaan itu kan nggak hanya tunagrahita, ya, Daniel, ya, pasti ada yang orang normal juga kan, yang sehat gitu. Jadi itu juga harus dianalisis sehingga ruang yang dirancang itu memungkinkan untuk dijangkau oleh user yang punya keterbatasan sama user yang dalam kondisi normal, ya. Nah, kemudian karena ini objeknya real, ya, jadi kalian harus punya data kondisi existing, ya, punya kondisi existing, dan kondisi existing itu harus kalian analisis, ya, harus analisis supaya ketika mengembangkan konsep itu punya dasar, ya. Jadi kondisi existing yang dianalisis, kemudian dikembangkan konsep supaya ketika rancangan yang kalian buat itu betul-betul memenuhi kebutuhan dari si usernya, ya. Nah, jadi itu yang harus kalian akomodir, ya. Semoga minggu depan, ya, progresnya semakin lengkap, ya. Apa yang sudah saya jelaskan tadi harus ada semua, ya, gitu ya. Apa yang saya jelaskan barusan, ya, ada latar belakang, ya, ada objek rancangannya apa, sudah ditaturnya apa, studi presidennya, kemudian user analisisnya ada, kondisi existing juga ada, kemudian ada konsep, dan terakhir di rancangan. Gitu. Oke, itu dari saya untuk hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada? Pak, Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misal uangnya itu nggak ruang kosong, Pak. Misal kayak toko kayak gitu, toko kosong. Jadi kan nggak ada usernya tuh, Pak. Jadi gimana tuh, Pak, untuk user analisis secara umum? Ya, berarti disesuaikan dengan aktivitas yang akan dia jalani. Oh, baik, Pak. Tapi kalau rumah kan berarti dia punya aktivitas 24 jam. Nah, kalau misalkan objek-objek fasilitas publik, berarti ya dia kan ada punya jam kerja, jam aktivitasnya kan, apakah dari pagi ke siang ataupun dari siang ke sore, itu silakan disesuaikan dengan programming dari ruang dan usernya. Jadi tidak harus sama, sesuai dengan objek dan usernya. Ya. Baik. Oke, ada lagi?
Ya, kalau memang ruangnya segitu ya berarti bagaimana dengan 8 kali 4 harus terakomodir semua kebutuhan usernya. Itu. Ya, masalah dimensi ya silakan disesuaikan. Ya, kalau ternyata dari hasil analisis tidak cukup, ya apakah mungkin penambahan? Kan enggak kan? Karena kan ini real kan? Tuh, jadi bagaimana dengan 8 kali 4 tuh interior yang kita buat bisa mengakomodir semua aktivitas dari usernya. Nah, disitulah tugas kita gitu, sebagai arsitek gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya padai untuk hari ini. Ada lagi ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Dan untuk absennya saya anggap yang hadir itu yang hadir hari ini ya. Jadi saya akan sesuaikan absensi yang ada di SIM kuliah. Ya, karena nggak mungkin kalian Rabu sore hanya absen aja, tapi kuliahnya nggak ikut gitu ya. Nah, jadi nanti setelah saya masuk, silakan disesuaikan lagi nanti dengan dosen selanjutnya, apakah tetap masuk Rabu pagi atau tetap ke Kamis sore. Ya, mungkin Izin bertanya. Berarti kita masuknya setiap Kamis sore, Pak ya? untuk selama saya masuk iya, karena saya Rabu pagi ada STA 2. Biasanya kan Rabu pagi ya. Iya Pak, untuk absennya kan kami absennya di Rabu sore Pak. Iya benar. Atau dipindah? Absennya tetap aja Rabu sore. Ya, absennya tetap Rabu sore. Nanti ketika masuk dosen selanjutnya silakan disesuaikan kembali apakah mau kembali ke Rabu pagi atau tetap di Kamis sore. Ya, saya kebetulan hari Rabu pagi itu ada mata kuliah yang saya harus ngajar gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin gitu ya. Oke, ada lagi? Nah, ada yang kuliah lagi santai di kafe ya. Ya nggak apa-apa, terserah di mana kan. Kan kelebihan online yang penting ketika saya panggil ada, ya udah saya anggap kuliah gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Untuk Kalau nggak absen ada, hari ini di screenshot Pak? Hadir? Atau ya, gimana Pak? ya sudah saya screenshot. Baik. Nah, jadi acuan kehadiran tuh yang hadir kuliah ya, bukan sekedar absensi hari Rabu sore ya. Tuh, karena absen kan bisa sambil tiduran. Jadi yang saya anggap hadir yang benar-benar ikut kuliah gitu ya. Tuh, jangan lupa di-upload tugas yang sudah dikerjakan di psikologi ya, perintah jam 6 sore. Kemudian setiap minggu nanti saya akan minta dikumpulkan. Ya, setiap minggu nanti akan saya minta dikumpulkan. Nah, mungkin nanti minggu depan juga kita akan kalau memang nanti saya perlu siapkan materi, saya siapkan materi. Tapi nanti akan presentasi bergiliran ya. Yang mungkin yang hari ini sudah presentasi, ya minggu depan ganti gitu. Ya, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.